Selamat datang kembali. Hari ini kita siap nih buat ngebahas lebih dalam bab 3 dari materi sumber yang Anda bagikan. Judulnya cukup menarik ya. Dua jenis loan shots, Tripe versus Crandall. Nah, misi kita kali ini adalah ya membongkar dan coba memahami betul-betul dua jenis terobosan yang ternyata sangat berbeda ini. Betul sekali. Sumber ini memang langsung menantang anggapan kita lah ya, bahwa semua terobosan itu ya sama aja. Ternyata enggak. Ada dua tipe P dan tipe S. Dan perbedaannya ini digambarkan jelas banget lewat kisah kontras dua raksasa industri penerbangan. Juan Tripe dari Pan Am sama Bob Crandall dari American Airlines. Oke, tapi kenapa sih kita perlu banget gitu memahami bedanya ini? Nah, sumber ini bilang gagal mengenali salah satunya itu bisa fatal akibatnya. Kita lihat nanti Pan Am contohnya. Waduh. Tapi di sisi lain, gagal mengenali yang tipe satunya lagi, itu juga bisa bikin perusahaan besar jatuh loh. Jadi ini penting banget. Krusial berarti ya. Oke deh, mari kita mulai bedah satu-satu. Sip. Pertama, mungkin kita samakan persepsi dulu ya soal istilah kunci di sini. Loan shot. Ini bukan sekedar ide bagus biasa gitu, tapi lebih ke terobosan radikal, ide gila yang awalnya mungkin wah diremehin banget, dianggap nggak mungkin, tapi potensinya itu bisa mengubah permainan. Nah, sumber ini membaginya jadi dua jenis ya. Tipe P dan tipe S tadi ya? Betul, P dan S. Oke, tipe P dulu deh. P itu kan produk ya. Jadi ini terobosan yang wujudnya kelihatan gitu. Produk baru atau teknologi baru. Tepat. Sesuatu yang bisa kita lihat, kita sentuh, contoh klasiknya banget itu telepon bel dulu. Awalnya kan dianggap mainan anak-anak, ternyata mengubah dunia komunikasi. Atau yang lebih baru ya kayak Netflix gitulah. Muncul streaming, DVD, VCD langsung kesapu bersih. Sesuatu yang baru secara fisik dan mengubah cara kita berinteraksi. Oke, kebayang. Nah, kalau tipe S, S itu strategi. Iya, S itu strategi. Ini bukan soal bikin barang baru, tapi nemuin cara baru buat melakukan sesuatu. Bisa model bisnis yang sama sekali baru, strategi marketing yang nggak kepikiran, atau cara ngatur operasi yang wah revolusioner deh. Seringnya nih reaksi orang pas pertama dengar ide tipe S ini, mana mungkin cara gitu bisa untung, gitu. Menarik. Contohnya apa ya kalau tipe S? Biar lebih konkret gitu. Coba pikirin Facebook atau Google pas awal-awal. Mereka kan bukan yang pertama bikin jejaring sosial atau mesin pencari kan? Bukan. Udah ada sebelumnya. Nah, tapi strategi mereka itu loh. Cara mereka bangun jaringan pengguna, cara ngumpulin data, model pendapatan, itu yang bikin mereka jadi dominan sekarang. Contoh lain yang sering disebut juga itu Walmart. Sam Walton itu bukan penemu toko diskon, tapi jeniusnya dia itu di strategi retail skala besar, logistiknya super efisien, fokus banget ke biaya rendah. Itu semua inovasi strategis, bukan produk. Oke. Jadi beda ya pendekatannya. Nah, kalau gitu dampaknya gimana? Kayaknya tipe play lebih kelihatan langsung gitu ya efeknya. Kayak tadi, Netflix muncul, blockbuster langsung goyang, terus nggak lama tumbang. Cepet banget gitu kelihatannya. Benar banget, kematian karena gagal merespon tipe P ini seringkali cepat dan dramatis. Nah sebaliknya, kalau gagal ngenalin atau merespon loan shot tipe S, kematiannya itu cenderung lebih lambat, lebih bertahap gitu dan sering nggak terlalu kelihatan. Kayak kasus Walmart tadi, kan butuh puluhan tahun buat mereka pelan-pelan ngalahin toko-toko retail tradisional. Nggak ada satu momen jeger gitu, tapi dampaknya ya masif juga dalam jangka panjang. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin penasaran dari sumber ini. Katanya loan shot tipe S ini justru lebih susah dikenali ya. Sering kelihatan, biasa aja gitu dari luar, nggak sekeren produk baru. Padahal dampaknya bisa sama gede atau malah lebih awet. Tepat sekali, makanya selintuh mewat. Dan buat nunjukin perbedaan krusial ini, sumber ini pakai studi kasus yang pas banget. Industri penerbangan Amerika Serikat pasca deregulasi besar-besaran tahun 1978. Itu kayak laboratorium alami buat ngelihat dua tipe launch shot ini berantem. Dan ada dua jagoan utamanya ya, mewakili masing-masing tipe. Ada Juan Tripe, pendiri Pan Am yang legendaris itu. Visioner banget dia. Satunya lagi, Bob Crandall, CEO American Airlines, yang terkenal
Keras dan pragmatis ya. Iya, betul. Keduanya sama-sama ambisius luar biasa, pengen nguasain langit Amerika. Tapi uniknya, dua-duanya ini sama-sama benci banget sama deregulasi. Padahal justru deregulasi inilah yang ujung-ujungnya nentuin nasib perusahaan mereka. Nah, kontrasnya di mana nih? Mulai dari Trip dulu deh. Oke, Tripe, dia ini contoh sempurna inovator tipe P. Latar belakangnya kan pilot, jadi cara mikirnya ya kebentuk sama itu. Obsesinya itu pesawat. Pokoknya harus lebih besar, lebih cepat, terbang lebih jauh, lebih mewah. Dari awal karirnya, dia udah modif-modif pesawat taksi kecil buat ngangkut orang kaya di Long Island, sampai akhirnya dia nge-push Boeing habis-habisan buat bikin si Jumbo Jet 747 yang ikonik itu. Fokusnya selalu di situ. Keunggulan teknologi dan produk. P-type banget. Pan Am di bawah Tripe memang kesannya gitu sih ya. Era keemasan terbang, mewah, jet set, buka rute-rute internasional yang eksotis. Mereka kan pionirnya. Oh ya, sumber ini juga nyebut soal Tripe ngerekrut Charles Lindbergh, pahlawan penerbangan paling top waktu itu. Itu ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Peran Lindbergh itu ganda dan krusial. Secara teknis, dia kasih saran penting. Misalnya dia rekomendasiin pakai pesawat amfibi Sikorsky S-38 yang tangguh buat rute awal Pan Am ke Amerika Latin, soalnya di sana kan banyak tempat belum punya landasan bagus. Oke, teknis. Terus? Nah, yang mungkin lebih penting lagi, Lindbergh itu pakai ketenaran dan pengaruhnya yang luar biasa buat lobby ke pemerintah di Washington. Lobby buat apa tuh? Buat menangin kontrak pengangkutan pos udara internasional dari pemerintah AS. Kontrak ini penting banget, jadi tulang punggung pendapatan Pan Am di awal-awal yang susah itu. Kasih mereka keunggulan lah. Ini bagian dari strategi Trip yang disebut sumber sebagai lingkaran setan yang baik atau virtuous cycle. Virtual cycle. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini, teknologi pesawat lebih bagus, misalnya pesawat amfibi tadi atau pesawat lebih besar, bikin Pan Am bisa buka rute baru atau angkut lebih banyak penumpang dengan biaya per mil lebih rendah. Ini kan jadi banyak untungnya. Nah, untungnya ini dipakai lagi buat riset atau beli teknologi pesawat yang lebih canggih lagi. Jadi muter terus, makin kuat. Semuanya intinya di produk di pesawat yang keren. Fokus P-type yang kuat banget. Oke. Jelas banget kalau Tripe ini fokusnya ke produk. Nah, sekarang kita ke Bob Crandall di American Airlines. Katanya dia kebalikannya Tripe. Betul sekali. Crandall ini contoh klasik inovator tipe S. Latar belakangnya aja udah beda jauh, bukan dari kokpit. Dia lulusan MBA, pengalamannya di keuangan, di retail kayak Hallmark sama Bloomingdale's. Jeniusnya dia bukan soal desain pesawat baru, tapi soal nemuin cara-cara strategis yang cerdik buat ngadepin pasar yang kacau pasca deregulasi. Dia fokus bikin operasi American Airlines jadi super efisien. Sumber malah bilang dia ini orangnya kejam, tujuannya jelas. Bunuh yang lemah dalam persaingan bebas itu. Wah, serem juga ya. Jadi dia nggak mikirin pesawat baru yang kinclong atau rute internasional keren kayak Trip E. Sama sekali nggak, inovasinya itu strategis, sering nggak kelihatan langsung sama penumpang. Tapi efeknya ke profit perusahaan luar biasa. Contoh nih, dia bikin tarif super saver. Itu tiket murah, tapi ada batasannya buat ngisi kursi kosong yang biasanya nggak laku. Sasarannya turis yang sensitif harga. Terus ada program Frequent Flyer A-Advantage. Itu bisa dibilang ngubah cara maskapai bikin pelanggan loyal. Murni strategi kan? Iya juga ya. Nah, terus ada satu lagi yang katanya penting banget, sistem reservasi Saber itu. Ini sering disebut-sebut, tapi apa sih spesialnya? Kan cuma buat pesan tiket doang. Nah, ini dia, letak kejeniusan strategis Crandall yang paling kelihatan. Saber itu jauh lebih dari sekedar alat pesan tiket. Dampak terbesarnya adalah Saber ini ngasilin banjir data operasional yang nggak pernah ada sebelumnya di industri penerbangan. Tiba-tiba American Airlines punya rekaman detail bertahun-tahun soal pola pemesanan pelanggan. Data soal apa aja tuh misalnya? Wah, macam-macam. Kapan biasanya turis pesan tiket? Biasanya jauh-jauh hari kan? Kapan pebisnis pesan? Seringnya mendadak. Tujuan mana yang rame bulan Mei? Mana yang rame bulan September? Hari apa paling rame? Selasa atau Jumat? Rute mana paling untung? Detail banget. Jauh sebelum orang-orang di Silicon Valley ngomongin big data, American Airlines di bawah Crandall udah pakai itu habis-habisan. Terus data sebanyak itu dipakai buat apa? Buat sesuatu yang namanya yield management, manajemen hasil lah.
Intinya, ini strategi nentuin harga tiket yang dinamis banget. Pakai data Sabre, American bisa prediksi permintaan buat tiap kursi di tiap penerbangan. Terus mereka bisa atur harga tiket secara real time biar pendapatannya maksimal. Kursi yang sama di pesawat yang sama, harganya bisa beda-beda jauh, tergantung kapan dibeli, siapa yang beli. Mungkin kedengarannya ribet dan ya agak bosenin ya dibanding launching pesawat baru, tapi ini efektif banget buat naikin untung. Wow, keren juga ya. Jadi mereka udah main big data dan dynamic pricing dari zaman kapan itu. Visioner juga secara strategi berarti. Ada lagi nggak inovasi tipe S dari Crandall yang penting? Ada satu lagi yang krusial banget dan juga kontroversial. Skema gaji two-tier atau 2 tingkat. Intinya, karyawan baru gajinya jauh lebih rendah dari karyawan lama. Padahal kerjaannya sama. Ini langkah yang nggak populer banget di kalangan serikat pekerja, tapi efeknya nurunin biaya tenaga kerja American Airlines secara signifikan. Nah, penghematan biaya ini bikin mereka bisa ekspansi gila-gilaan dengan harga tiket lebih murah. Menurut sumber, langkah inilah yang nyelamatin American dari bangkrut pas banyak maskapai lain tumbang gara-gara deregulasi. Lagi-lagi, ini inovasi strategi, bukan produk. Oke, jadi kontras banget ya. 3P dengan fokus P-type di pesawat, Crandall dengan fokus S-type di strategi, data, efisiensi. Terus datanglah momen penting, deregulasi 1978. Gimana ceritanya ini mengubah segalanya? Deregulasi itu benar-benar membalikan keadaan. Aturan main industri penerbangan AS berubah total. Pemerintah nggak ngatur rute dan harga lagi. Persaingan jadi bebas, jadi liar. Nah, tiba-tiba, efisiensi operasi sama strategi bisnis yang cerdas, itu tadi, Loonshot tipe S, jadi kunci buat bertahan hidup dan menang. Udah bukan zamannya lagi cuma modal pesawat paling gede atau rute internasional paling keren, Loonshot tipe P. Dan disinilah fokusnya 3P ke tipe P jadi masalah besar buat PNM. Tepat sekali. Keunggulan Pan Am di penerbangan internasional jarak jauh pakai pesawat besar P-type yang bikin mereka jaya puluhan tahun, malah jadi titik buta mereka. Triple T itu terus saja pesen Boeing 747 lagi, padahal pasar domestik AS yang baru kebuka lebar itu butuhnya model operasi beda. Pesawat lebih kecil, terbang lebih sering, fokusnya ke biaya rendah, efisiensi. Pesaing yang punya inovasi tipe Swoop, kayak American Airlines dengan yield management-nya, atau maskapai baru kayak Southwest yang modelnya super efisien, mereka mulai dominasi pasar domestik yang jadi medan perang utama. Wah, jadi Pan Am kayak kejebak sama sukses masa lalunya sendiri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka kejebak dalam apa yang sumber sebut lingkaran setan berbahaya dari sukses P-type mereka. Kejayaan masa lalu itu bikin manajemen Pan Am, termasuk 3P, kayaknya jadi buta gitu sama pentingnya inovasi tipe S yang lagi tumbuh pesat. Terutama di pasar domestik yang baru dan keras ini. 3P itu intinya main pakai aturan lama di game yang udah baru. Dia abaikan perubahan strategis karena nggak cocok sama cetakan inovasi produk yang selama ini dia kuasai. Dan akibatnya buat PNM gimana? Fatal, mereka gagal total beradaptasi sama realitas baru itu. Memang ada ganti CEO setelah triple pensiun, ada usaha kayak beli maskapai National Airlines buat dapat rute domestik, tapi kata sumber, ya organisasinya udah terlalu kaku, terlalu biasa sama model bisnis lama yang mewah itu. Mereka nggak bisa numbuhin kemampuan tipe S, efisiensi, data, harga yang dibutuhin buat bersaing. Akhirnya, yaitu, maskapai ikon kebanggaan Amerika itu berhenti operasi tahun 1991. Tragis sih. Sementara American Airlines di bawah Crandall, Kebalikannya, American Airlines dengan kepemimpinan tipe S Crandall yang fokus efisiensi, data saber, yield management, kontrol biaya, mereka malah berhasil lewatin badai deregulasi itu. Bukan cuma bertahan, tapi malah tumbuh pesat jadi maskapai nomor 1 di AS. Jelas banget kan kontrasnya nasib perusahaan yang jago tipe P tapi buta tipe S, sama perusahaan yang jago tipe S di era yang pas. sumber juga nyebut contoh lain kan ya, selain Pan Am lawan American, buat nunjukin ini bukan kasus unik. Iya, IBM disebut juga. Mereka kan sukses banget di inovasi tipe P, dominasi pasar mainframe, terus pasar PC di awal-awal. Tapi mereka kelewatan pergeseran strategis tipe S yang krusial banget, ke arah dominasi software dan sistem operasi. Peluang ini kayaknya nggak dilihat atau dianggap penting sama IBM, yang fokusnya di hardware. Hasilnya, ya peluang emas itu diambil sama Microsoft dengan DOS dan Windows, dan Intel dengan chipnya.
Mereka yang akhirnya nentuin arah industri teknologi puluhan tahun berikutnya. Lagi-lagi, raksasa tipe P kesandung gara-gara gagal ngenalin atau ngerespon pergeseran tipe S. Oke. Setelah dengar semua ini, pelajarannya kayaknya jelas banget ya. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda, pendengar kita? Intisari apa yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan bab 3 ini? Pesan paling pentingnya menurut saya adalah betapa krusialnya kita semua sadar dan ngawasin sisi buta kita sendiri soal jenis-jenis inovasi yang beda ini. Gampang banget loh kita kejebak. Inovator tipe P yang mungkin jago bikin produk baru, sering banget ngeremehin atau malah nggak ngeliat sama sekali perubahan strategis tipe S. Sebaliknya juga gitu, inovator tipe S yang mungkin jago efisiensi bisa jadi malah kelewatan peluang teknologi baru, tipe P, yang bisa ngacak-ngacak industrinya. Jadi sukses kita di masa lalu pakai satu jenis inovasi, itu malah bisa jadi bumerang ya. Bikin kita terpaku sama cara itu, terus jadi rentan sama jenis inovasi lain yang nggak kita kuasai atau nggak kita hargai. Ini berlaku bukan cuma buat perusahaan gede kayak PNM atau IBM, tapi bisa juga buat tim kerja kita atau bahkan kita sebagai individu dalam karir. Tepat sekali. Paham bedanya tipe P produk sama tipe S ini bukan cuma teori bisnis doang. Ini soal kesadaran strategis yang penting banget. Ngabaikan salah satunya bisa fatal akibatnya, kayak contoh tadi. Idealnya sih, baik di organisasi maupun cara kita mikir, perlu ada kesadaran dan mungkin struktur yang sengaja dibikin biar bisa ngenalin, ngehargain, dan melihara kedua jenis terobosan ini. Baik yang keren berbasis produk baru maupun yang mungkin kelihatan bosenin, tapi sama pentingnya, yaitu inovasi berbasis strategi atau model bisnis baru. Baik, kita udah kupas tuntas ya perbedaan krusial antara long shot tipe P dan tipe S ini. Berdasarkan bab 3 materi Anda. Studi kasusnya kuat banget, kontras antara Juan Trippe dari PNM yang ngejar teknologi keren sama Bob Crandall dari American Airlines yang fokus ke efisiensi strategi yang efektif. Dan gimana perubahan aturan main industri, yaitu deregulasi, akhirnya nentuin siapa yang menang. Iya, ini benar-benar nunjukin gimana inovator paling hebat pun bisa punya titik buta yang signifikan. Mereka bisa terlalu fokus ke jenis terobosan yang mereka kuasai seringnya, karena sukses besar di masa lalu pakai cara itu sampai mereka gagal lihat, gagal hargain, atau gagal adaptasi sama pendekatan inovasi lain, bahkan pas kondisi pasar udah berubah drastis di sekitar mereka. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan lagi yang muncul dari obrolan kita. Sumber ini kan bilang, seringkali susah banget buat ngenalin dan ngehargain long shot tipe S, inovasi strategis itu. Bahkan setelah terbukti berhasil. Nah, coba deh Anda pikirin sebentar. Di bidang atau industri yang Anda geluti sekarang, ada nggak sih pergeseran strategis yang kelihatannya halus, mungkin tampak biasa aja, bosenin, nggak seksi, atau malah sepele di permukaan yang sebenarnya lagi terjadi sekarang? Mungkinkah itu sebenarnya bibit dari long shot tipe S di masa depan? Sesuatu yang potensinya bisa ganggu pemain-pemain besar yang sekarang mungkin cuma fokus ngejar terobosan produk atau teknologi tipe P berikutnya, yang lebih wah. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.